Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dan jajarannya membongkar kasus penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi, di mana dari 3 gudang di Kota Pasuruan, Jawa Timur, disita BBM solar bersubsidi sebanyak 164.000 liter yang dikelola 3 orang tersangka. Badan Reserse Kriminal Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dan jajarannya membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kota Pasuruan, Jatim, di mana polisi menangkap 3 orang tersangka, AW selaku pemilik modal, S selaku penyedia jasa transportasi, dan FBP yang bertugas sebagai pengatur keuangan. Modus dari para pelaku mengganti plat nomor truk tangki dan memodifikasi kode QR agar bisa membeli BBM bersubsidi jenis solar yang setiap liternya seharga Rp6.800 dalam jumlah besar. Kemudian membawanya ke gudang dan memindahkan ke tangki lain sebelum dijual ke kalangan industri dengan harga sama dengan BBM non-subsidi, yaitu Rp9.000 per liter, di mana dalam sebulan rata-rata mampu menjual 300 kiloliter. Berdasarkan temuan, pihaknya seperti dikatakan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Hersatwi Rusdiono di Pasuruan pada 11 Juli, menyita 1 unit truk di Jalan Pakis Jajar Tumpang dan 1 unit truk di Jalan Raya Purwosari Pasuruan, yang masing-masing bermuatan solar bersubsidi sekitar 800 liter, hasil pembelian di beberapa SPBU di Purwosari dan Jalan Kepulungan Gempol. Selain menyegel 3 gudang penimbunan di Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggung Rejo, dan Kelurahan Gentong, Kecamatan Gading Rejo. Dan untuk tempat kejadian perkara, ini ada 3 tempat. Total keseluruhan dari BBM yang sekarang ini kita sita sebanyak 164.000 liter. Atas perbuatan para pelaku yang menjalankan tindak kejahatan sejak tahun 2016, dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Ketiganya terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Pemirsa, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang menyebut bahwa gelombang Kelvin yang berada di sekitar perairan Laut Jawa mengakibatkan peningkatan cuaca ekstrim berupa hujan dan angin dengan kategori sedang hingga kencang dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Laut Jawa, khususnya perairan Jawa Tengah, mengalami cuaca ekstrim, seperti terjadi hujan hingga angin kencang. Cuaca ekstrim di perairan Laut Jawa, menurut Koordinator Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Erucahyo, yang ditemui pada Selasa 11 Juli, dipengaruhi oleh hangatnya suhu muka laut di wilayah perairan Laut Jawa. Selain itu, adanya gelombang Kelvin di sekitaran Laut Jawa juga memicu peningkatan potensi cuaca ekstrim, seperti hujan disertai angin kencang antara 2 hingga 15 knot. Kondisi angin kencang seperti ini pun memengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan yang berdampak langsung pada turunnya produksi ikan asin di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Semarang. Jika saat cuaca kondusif mereka mampu memproduksi 1 hingga 2 ton per harinya, saat cuaca buruk hanya setengahnya saja. Angin, hujan, sama ombak itu menjadi satu kan ada pengaruhnya sama ikan. Kalau hujan-hujan tok enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau angin? Kalau angin pasti ada pengaruhnya sama ikan gitu loh. Maunya pendapatannya banyak malah sedikit gitu loh. Sehingga massa udara yang banyak mengandung uap air akan terhambat ataupun mengurangi kecepatan penjalarannya dan berkumpul di seputaran Laut Jawa
ataupun di sekitar Pulau Jawa, sehingga saat ini dalam beberapa hari ini untuk wilayah Jawa itu masih ada curah hujan yang turun. Kondisi cuaca ekstrim di Laut Jawa, khususnya perairan Jawa Tengah, diperkirakan masih akan terjadi hingga Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi terjadinya hujan lebat disertai banjir di wilayah Aceh. Hal ini disebabkan oleh penumpukan massa udara yang mengakibatkan pertumbuhan awan hujan lebih banyak. Di sisi lain, Madden-Julian Oscillation fase 2 di Samudra Hindia yang saat ini sedang terjadi juga menjadi faktor tingginya intensitas hujan dan potensi banjir. Meski Aceh mulai memasuki puncak musim kemarau, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar mengingatkan potensi terjadinya hujan lebat, terutama di wilayah pesisir pantai barat selatan Provinsi Aceh. Hal itu disebabkan terjadinya konvergensi atau penumpukan massa udara yang mengakibatkan pertumbuhan awan hujan lebih banyak. Hal itu didukung pula dengan terjadinya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO fase 2 di Samudra Hindia. Menurut prakirawan BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Miftah, Selasa 11 Juli, tingginya intensitas hujan di dua wilayah tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan banjir, mulai dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, hingga Aceh Selatan dan juga Pulau Simelu. Pihaknya menyebut agar masyarakat di wilayah tersebut tetap waspada, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai dan kawasan-kawasan perbukitan. Apabila ada fenomena di Samudra Hindia itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan untuk wilayah Aceh. Untuk beberapa hari ini kami pantau, apalagi di tanggal 13 itu ada potensi hujan untuk pesisir barat Aceh dan juga selatan. Kemudian ada juga potensi untuk wilayah tengah Aceh. Kemudian kalau wilayah masih berpotensi hujan itu seperti Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, dan juga Semeru. Selain itu, fenomena El Nino juga diprediksi akan berdampak pada sejumlah daerah di Provinsi Aceh. Puncaknya pada Oktober mendatang seperti di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan juga Aceh Besar diperkirakan berpotensi mengalami kekeringan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Keterbatasan pada penglihatan tak menyurutkan semangat para penyandang disabilitas netra untuk menimba ilmu di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah keahlian diajarkan kepada para penyandang disabilitas agar dapat mandiri baik secara sosial maupun ekonomi. Beginilah aktivitas para penerima manfaat yang tengah menjalani program pelatihan di Panti Sosial Bina Netra, PSBN Tuah Sakato, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski dengan keterbatasan penglihatan, para penerima manfaat yang merupakan penyandang disabilitas netra itu tetap antusias mengikuti program pelatihan peningkatan kemampuan. Tidak hanya diajarkan pengetahuan umum, mereka yang berasal dari 19 kabupaten kota di Sumbar itu juga diberikan keterampilan kerajinan hingga pelatihan khusus, salah satunya Mushashiatsu yang merupakan teknik pijat tradisional Jepang. Salah seorang penyandang disabilitas asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sofia, di sela kegiatan pada Selasa 11 Juli menyebut keinginan untuk tetap bisa mandiri di tengah keterbatasan yang saat ini dialaminya menjadikan gadis berusia 21 tahun itu bersemangat untuk mengikuti pelatihan. Sebab banyak ilmu yang didapat oleh dirinya selama 1 tahun mengikuti program pelatihan tersebut, pasca kecelakaan yang mengakibatkan gangguan pada penglihatannya 3 tahun lalu. Banyak sih Pak keterampilan, ada masa siapsunya juga, bisa main komputer. Oh komputer saya juga. Ya, kalau komputer tuh ngapain aja? Ngetik data gitu, kayak bikin pertanyaan juga, simpan data gitu, file-file.
Belum terlalu banyak sih Pak, kan Pia bikinnya ada manik-manik juga. Sementara itu, Kepala UPTD PSBN Tua Sakatu, Supandi menyebut para penerima manfaat disabilitas itu mengikuti pelatihan selama 3 tahun dan seluruh kebutuhan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita sudah asramakan dan kita siapkan untuk makan juga 3 kali sehari dan juga kebutuhan kelengkapan sehari-hari. Jadi di sini kami tentu berharap dengan 3 tahun kita berikan pelatihan, tentu setelah dapat dari PSBN akan menjadikan kami berharap untuk disabilitas netra ini akan mandiri secara sosial dan mandiri secara ekonomi. Supandi menambahkan, setiap penerima manfaat akan melewati 3 tahap pelatihan. Tahap pertama disebut kelas persiapan, lalu kelas dasar, dan terakhir kelas lanjutan. Nantinya, setiap penerima manfaat yang telah menyelesaikan kelas lanjutan akan diberi kesempatan bermagang pada sejumlah instansi atau lembaga guna mematangkan ilmu yang telah didapat. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meraup banyak keuntungan dari budaya selada hidroponik dengan memanfaatkan lahan kosong. Lewat usaha ini ia mampu meraih keuntungan sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Reynaldi, warga Kelurahan Jurang, Kota Temanggung, Jawa Tengah berhasil menyulap lahan kosong di belakang rumahnya menjadi pundi-pundi rupiah selama 3 tahun terakhir. Bagaimana tidak, dengan budidaya selada hidroponik sebanyak 1.200 lubang, Reynaldi mampu meraih keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Selain perawatannya yang mudah, selada hidroponik miliknya laku tinggi di pasaran, yakni Rp25.000 per kilogramnya, dengan rata-rata panen 5 hingga 7 kg per hari. Reynaldi mengatakan hidroponik merupakan metode budidaya tanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Dalam budidaya selada ini, bibit selada yang masih berupa biji ditempatkan pada spons atau busa yang selalu basah. Setelah berusia 30 hari, barulah selada siap dipanen. Di Temanggung itu sendiri, selada untuk saat ini pasarnya belum cukup besar, belum cukup banyak, makanya potensinya sangat besar. Terus selain pasarnya besar, dari nilai ekonomisnya cukup tinggi dibandingkan sayur-sayur lainnya. Selada hidroponik milik Reynaldi dijual ke para pelanggan seperti pemilik restoran maupun usaha catering di Temanggung. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno.
memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Seperti apa jadinya bila modifikasi diecast dipadukan dengan mainan figur atau karakter? Seorang pria asal Sragen mengembangkan hobinya dari sekedar mengoleksi miniatur mobil dan mainan karakter menjadi kreasi baru menarik yang diminati hingga mancanegara. Berawal dari hobinya mengoleksi mainan diecast, miniatur mobil, Gundam, dan action figure, seorang pria asal Sragen kini bisa menghasilkan kombinasi antara diecast dan karakter menjadi barang yang diminati pencinta mainan. Dodi Octavian membuat koleksi diecast Hot Wheels yang unik, sehingga diminati oleh konsumen mancanegara. Ketertarikan Dodi di dunia diecast dimulai sejak tahun 2008. Karena merasa bentuknya yang kurang greget, Dodi pun menggabungkan produk kreasinya dengan sejumlah koleksi action figure miliknya. Setelah mengunggah hasil kreasinya ke media sosial, respons positif berdatangan dari penggemar diecast. Pesanan mengalir dari dalam maupun luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dulu saya bergelutnya dalam dunia Gundam dan figur. Tapi terus belakangan
ada Hot Wheels ini, ternyata setelah saya menekuni figur dan Gundam, itu figur itu ternyata bisa dikombin dengan Hot Wheels sehingga menjadi bentuk karakter tertentu yang lebih bagus. Makanya customer saya itu sekarang yang lebih banyak diminati itu kombinasi antara diecast, mobil-mobilan, dan figur. Perkawinan antara diecast dan figur menghasilkan bentuk menarik seperti miniatur mobil dengan sentuhan pahlawan super, barong, tengkorak, hingga sejumlah karakter pejabat seperti Ganjar Pranowo dengan miniatur mobil drag bus. Butuh sekitar 4 hari untuk mengerjakan pesanan dari pelanggan yang bisa bebas memilih bentuk yang mereka inginkan. Kreasi Dodi bisa didapatkan dengan harga mulai dari 800 hingga 3 juta rupiah. Tergantung bahan dan tingkat kerumitan desain. Pemirsa, sebagai salah satu wisata favorit di Kabupaten Aceh Utara Aceh, Sungai Lok Seulayang jadi salah satu tempat pilihan menikmati bentangan sungai alami di saat libur sekolah. Lokasi yang tak terlalu jauh dan ramah anak membuat banyak keluarga memilih untuk melepas penat di sungai ini. Bentangan sungai alami Lok Seulayang di Desa Lokjok, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menjadi salah satu primadona untuk menikmati libur sekolah warga setempat. Sungai ini kian terkenal sejak 3 tahun lalu. Alasannya, lokasinya dekat dari pusat kota hanya 20 km dan bisa ditempuh sekitar 1 jam dari jalan lintas Provinsi Medan Banda Aceh. Tak hanya itu, panorama alam yang disuguhkan juga memanjakan mata. Lok Seulayang juga jadi tempat favorit bagi keluarga, sebab airnya jernih dan sungainya dangkal sehingga relatif aman untuk semua umur. Saya baru pertama kali kemari, cuman saya lihat situasinya bersih, ramai. Cuman kendala mungkin kalau hujan ya, karena tempatnya jalannya belum bagus. Utara. Bergantung sih, kalau saya untuk bawa anak-anak bisa lah. Terus? Seru. Ada apa aja di sini? Di sini makanannya banyak, sungainya juga bagus. Selain lokasinya yang bersih, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk datang ke sini. Wisatawan hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000. Bila ingin bersantai di pondok pinggir sungai, biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp10.000. Pengunjung berharap kedepannya sungai yang jadi tempat melepas penat ini bisa menambah wahana air agar semakin menarik untuk dikunjungi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.